Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di malam yang mencekam ini? Kembali di podcast Urban Legend bersama gua tentunya di channel Limnas Dio. Buat lo yang ingin mendengarkan podcast gua bisa juga mendengarkan di Spotify. Tuh searching aja Yumna Studio. Nah, di situ ada satu-satunya channel yang apa juga ada. Oke, kali ini gue ditemenin sama dibilang musisi ya gagal ya. Dibilang olahragawan dia gagal. Tapi dia 100% pendaki sejati. Di kesempatan kali ini sayangnya gue enggak lagi ngomongin soal kehidupan pendakian dia. Karena memang nanti bakal gue bikin edisi khusus di Pobia Podcast tentang hobi di sekeliling kita. Tapi di kali ini gue ingin berbagi cerita tentang traveling jalan-jalan gue bersama dia. Ada hal-hal yang Oke, inilah kawan gue, Bang Ibnu Faisal. Gimana Sob? Aman Sob? Mantap. Asik. Oke, jadi ini Bang Ibnu, dia yang punya channel apa no? Jejak Gerapi dia punya. Jadi dia selain dia pendaki, dia juga memang hobi bermain dengan cahaya, dunia fotografer gitulah. Dia salah satu editor andalan gue juga ketika gue masih berada di rumah produksi yang masih kita main di film bioskop ya. Ya jadi ya dia butuh talent lah gitu ya. Dan kali ini gimana no? Mau berbagi cerita biasa. Kalau kita kadang-kadang kumpul malam suka ngomongin apa? Cerita-cerita ataupun pengalaman mistis. Iya. Pasti lu juga ada dong. Ada. Salah satu yang perjalanan Salah satunya perjalanan sama lu sih sebenarnya. Nah, jadi guys, gue emang sempat lupa sama tentang kejadian ini. Tapi kebetulan doi lagi mampir, dia ngingetin. Wah, jadi cakep banget nih. Udah gitu emang dia yang ngalamin gitu kan. Ada beberapa ketika kejadian itu emang gue nggak ngalamin ya. Oke, ini tentang Perjalanan kita ke Tasik, ke Ciamis. Ciamis, iya. Tepatnya tujuan kita waktu itu Salah satu makam musisi terkenal Widih, Indonesia sih asik. sebenarnya. Soalnya gue kalau ngomongin itu cocok juga sih kalau ngomongin musik sebenarnya, apalagi musik era-era jadul nih. Itu musisi yang gue idolain sih, termasuk lu mungkin juga ngidolain kan. Berarti lo juga termasuk ya, men? Termasuk lah. Karena gue hidup sebenarnya zaman itu di era-eranya dia, walaupun pada saat itu gue masih pitik gitu. Tapi gue paham musik dia. Jadi abang, karena posisi abang-abang kita, empom-empom kita dicekokin musik itu terus, dan kita tanpa sadari suka lah gitu kan. Iya, musisi yang tadi gue bilang itu adalah musisi legenda musik rocknya Indonesia. Pasti itu. Pasti nggak ada yang nggak kenal lah. Nggak ada yang nggak kenal. Ya dia legenda banget lah pokoknya dah. Seorang lady rocker. Seorang lady rocker. Nika Ardila sih. Widih, bahaya. Pasti yang pernah berada di zamannya mengakui ya dikdayaan beliau pada saat itu. Bahkan kejadian atau wafatnya beliau ini menjadi salah satu kontroversi. Bukan hanya saat itu, tapi sepanjang zaman hingga saat sekarang ya. Bertahun-tahun sampai sekarang mungkin belum terungkap kali. Masih banyak misteri. Kejadian sebenarnya bagaimananya. Iya. Gitu kan. Tentunya betul semua di kesempatan kali ini gua berdua akan berbagi cerita tentang perjalanan gua menuju makam Nika Ardila. Jadi di podcast bebas ya, lu boleh dengerin sambil tiduran, boleh dengerin barengan temen, boleh dengerin via YouTube di channel gua Yumna Studio atau di Spotify. Oke, waktu itu perjalanan kita hari apa ini? Jumat pagi. Lu inget banget ya? Jumat pagi kita bertolak dari Pul Prima Jasa Daerah Tangsel itu ya? daerah Tangsel
langsung bertolak ke Tasik. langsung nyampe ya? Langsung Oh iya, nyampe kita ngambil trayek Jakarta Tasik. Sampai di Tasik sekitar Itu berapa udah jam ya? Sore ya, jam 4-an ya, habis asar. hampir asar lah. Kita makan dulu di depan pool gitu kan, Iya. di Tasik. Habis itu kita naik elep Iya, kurang lebih berapa jam ya perjalanan waktu dari Tasik ke situ sampai dari ke Ciamis ya. Iya, dari Tasik ke Ciamis. Kita malam ya? Oh, siang apa malam? Oh, udah Oh, malam kita. malam itu Iya. ya, malam. Ya lumayan makan perjalanan makan Kira-kira waktu jam sih. 9-an udah cukup malam itu. Kira-kira jam 9 lah, dari jam nyampe di Tasik jam 4, makan langsung jalan tuh. Jadi sebelum maghrib kita udah jalan dan nyampe Ciamis jam 9 itu di apa namanya, gua kelupaan jalan apa. Jalan Lima Negara. Nah, jadi dia iketan dia. Jalan Lima Negara. Jadi negara. Jadi gini sih sebenarnya tujuan kita memang nggak jelas waktu itu, intinya kita ke Ciamis aja. Kita nggak ngitungin durasi waktu Ya, estimasi. perjalanan. Kita nggak estimasi itu semua, dan kita nggak tahu nanti kita bakal ada di mana. Yang Pokoknya kita nggak tahu lokasi, Iya. nggak tahu keadaan, Iya. nggak tahu kira-kira budget yang keluar dari Iya. perjalanan itu berapa gitu. Yang jelas kita udah siap, budget udah siap gitu ya. Kita rasa siap, waktu juga kita rasa udah siap karena dia kerja, dia cuti, gua juga cuti. Kayak gitu. Terus berjalanlah kita. Jadi cuman memang di sini gua gua kasih tahu buat teman-teman sekalian. Jadi awalnya emang gua ngajak ditemenin sama doi, karena doi emang kan basicnya traveling gitu ya. Ada beberapa perjalanan juga emang gua suka ngajak dia, atau emang terlibat kalau naik gunung apa sama dia gitu. Jadi kebetulan dia punya waktu, gua minta anterin ke sana gitu. Karena emang pada saat itu ya sebenarnya gimana ya? Sebenarnya siapa sih yang nggak suka sama musisi legendaris itu gitu ya. Cuman memang permasalahannya ataupun problemanya ya seorang legenda ini sudah tidak ada gitu. Jadi meskipun ada orang yang istilah kata mengidolai gitu ya, cuman cukup sampai di situ, jadi nggak bisa berkembang lagi idolanya sampai sejauh mana gitu. Nah pada saat itu gue masih jujur gue ingin menelusuri gitu kan, karena banyak media yang waktu itu gue sempet mengekspor gitu ya, media pada saat kedikdayaan beliau itu banyak media-media baik asing ataupun lokal itu membesar-besarkan gitu ya, baik itu tentang kemampuannya di dunia industri musik atau hal lain, kayak gue bilang dia terkenal dengan jiwa sosialnya gitu kan. Nah makanya gue ingin lebih jauh lagi nih menelusuri kenapa sampai media sebesar itu membesar-besarkannya gitu. Akhirnya gue ada waktu, ada kesempatan ke sana main, gue ditemenin sama Ibnu waktu itu. Sampailah kita jam 9 di Jalan Imba Negara, Ciamis ya. Iya, kita nyampe langsung. Cidudu apa kalau nggak salah. Iya. Kita langsung nyampe ke musola waktu itu ya. Iya, kita langsung nanya, ini rumahnya, orang udah tahu. Pasti buat lu semua yang tujuan ke sana, pasti orang udah tahu semua. Mau nyari ini ya, pasti gitu, nyari Moni Kadila gitu. Nah, langsung kita diarahkan ya. Ke ini sih pas banget, nggak jauh tuh, kita langsung sampai depan ini ya sebenarnya kan. Iya, di depan gang. Jadi kita naik helep itu, naik turun ke terminal Ciamis, langsung naik angkot lagi kan. Oh, kita nggak langsung elep sekali ya? Oh iya benar. Elep sekali doang. Benar, Iya, elep. Tapi langsung turun di depan Ya, situ kan. turun. Dia udah tahu orang situ. Oh, nyari Menegara ya gini-gini. Oh, dia udah tahu. Akhirnya kita turun jam 9, kita sholat Isya jamaah sama warga situ. Iya. Berarti kita bukan jam 9. Ya Isya. Berarti kita Isya sampai di situ karena kita jamaah Isya waktu itu. Akhirnya udah kita putusin, setelah itu kita istirahat sebentar tuh di situ sambil kita gimana kita tidur. Iya, gimana nih kira-kira rencana kita selanjutnya. Dan waktu itu lo apa gue yang sempat minta izin, kita boleh nggak nih tidur di musola ini? Iya, akhirnya kita ngobrol berdua. Sempat buka nesting, buka kompor di situ, kita ngopi dulu, ngilangin lelah ya nggak? Iya. Akhirnya kita berdua ngomong ke warga situ ya. Dia udah lagi-lagi dia udah paham bahwa kebanyakan orang yang datang ke situ ya tujuannya
ke makam Nika Ardila gitu untuk berziarah. Akhirnya bisa dibilang yang tertua di situ ya, Iya. dia bilang di sini ini rumahnya nih dari keluarga nih almarhum. Dan di situ pun selain rumah ada kayak rumah makan, tapi memang udah nggak aktif, maksudnya udah tutup lah. Betul. Gitu Jadi kan. buat yang para fans Nika Ardila pasti tahu banget ya. Jadi dulunya dari pihak keluarga itu sempat punya usaha Iya. membuat rumah makan ala-ala saung-saung Saung gitu. Sunda Tengah, gitu. ya tengah-tengahnya tuh kayak ada empang gitu ya. Kolam-kolam Iya, gitu. kolam-kolam ikan begitu. Nah, jadi yang kita pintai izin gitu. Jadi kita niatnya pengen tidur di musola kan ya waktu itu. Awalnya. Tapi jangan di musola, mendingan di situ aja di saung almarhum gitu katanya. Dan pada waktu itu sih bilangnya ya warga sekitar di situ kosong ya kan? Kosong, nggak ada. Kosong. Memang sih emang bener sih nggak ada yang tinggal di situ pada saat itu, keluarganya Pada saat itu nggak ada. Kita sempat salam sih ya. Iya. Jadi kita sempat salam juga gitu, mau minta izin juga. Jadi sebelum kita minta izin yang kata sholat isya itu sama warga itu, kita sempat langsung ke rumah itu dulu karena kan di depan rumah itu ada tulisannya di bannernya itu ada tulisan Nika Ardila. Nah, iya. jadi sempat salam, kita nggak ada yang jawab, bisa dibilang rumah itu kosong gitu. Udah gitu cuman lampu depan doang ya yang hidup lampu depan doang, jadi lampu dalam semua sisanya mati. Oke, setelah itu gue bilang tadi gue minta izin, tapi warga merekomendasiin mungkin warga jangan di musola, jadi kita kayak terkesan gimana gitu ya. Jadi saking baiknya ya warga Ciamis, orang Ciamis, kita dianjurkan untuk lebih baik bermalam di rumah makan ataupun lingkungan keluarga almarhum situ gitu, karena memang biasanya orang-orang yang datang situ diperbolehkan ataupun dipersilahkan untuk tidur di situ gitu. Akhirnya ya kita mikir-mikir juga, daripada di rumah ibadah juga kan kita nggak enak gitu. Akhirnya kita, karena bersebelahan ya antara rumah saung makan itu sama musola itu bersebelahan, nggak jauh. Akhirnya kita tidur di situ, kita putusin. Dan lu tidur, gue nggak tidur. Nah, waktu itu kondisi gue lagi sakit kepala. Gitu. Gue nggak tahu deh, pokoknya gue sakit kepala. Kebetulan gue kalau sakit kepala itu kalau udah senut-senut banget baru gue minum obat. Gue sempet ke warung beli obat dan gue minum obat waktu itu. Kira-kira udah jam 10-an. Seperti biasa ya, nesting kita buka, kompor kita buka. Kita ngambil air dari musola musola. Singkat cerita gue tidur. Nah, dan ketika gue tidur, dia belum tidur. Kejadian malam ini dia. Jadi gini sebenarnya, pas di saat lu tidur, kurang lebih lumayan lama lu tidur, ada sekitar 2-3 jam lu tidur. Banyak tuh kejadian-kejadiannya biasa. Di saat lu lagi tidur, gue mainin handphone. Pada saat itu gue mainin handphone, masih biasa aja. 1 jam pertama masih biasa aja, gue dengerin lagu, gue dengerin musik. Tapi kondisi emang sepi banget. Emang sepi. Cuma mendekati jam 12 ke atas, gue ingat waktu itu kayaknya jam 12:30. Ada satu kejadian ya yang gue pikir masih taraf biasa, maksudnya gue masih positif nyikapin waktu itu. Gue pikir apa, gue jadi dengar satu suara, ya kayak suara kayak orang nyapu, gimana sih, srek gitu kan, kayak orang nyapu. Gue pikir itu kucing atau gimana gitu ya. Cuma memang waktu itu jadi kan memang di samping musola, kita berhadapannya ya, maksudnya antara saung sama musola. Jadi ada kayak bayangan sih modalnya, tapi nggak begitu jelas gitu kan. Masih gue sikapin, masih positif tuh, gue nggak mikir yang aneh-aneh. Di mana? Di antara saung kita tidur sama musola, nah, jadi itu kan, di depannya. Jadi kita kan ditutup sama kerai kalau nggak salah. Iya benar. Oh, jadi lo ngelihat di balik kerai itu? Di balik kerai kan, jadi kalau kayak di balik kerai terus ada cahaya kan, kayak berbayang terus gitu. Nah itu yang gue lihat waktu itu. Tapi lo masih belum jelas dan? Iya, gue masih tenang waktu itu. Karena lo nggak bisa memastikan, belum memastikan itu. Dan sebenarnya gue untuk memastikan pun ada sedikit rasa takut. Rasa iya, bisa dibilang gitu sih. Tapi lo nggak bangunin gue waktu itu? Enggak, gue biarin aja. Dan sialnya pas di saat gue mau tidur, lo bangunin gue gitu kan. Nah, selain bayangan itu, ada lagi. Waktu itu pas yang lu bangun, kita sempet ngobrol tuh, nggak tidur lagi kan, sempet ngobrol segala macam. Pernah nggak waktu itu yang gue bilang, lu lihat nggak sih? Jadi ada satu kamar dan di situ cerita sebelumnya yang tadi orang-orang yang ada di musola itu kamarnya Nika Ardila. Jadi ya, di bangunan jadi bangunan itu ada
tingkat, ada 2 lantai. Iya, waktu Nah, itu ada 2. Nah itu pas banget kita tidur itu berhadapan sama si kamarnya. Iya, betul. Almarhum Nikardila. Jadi kita belakangin jalan yang musola itu, Iya. guys, gang itu. Nah pada saat itu kan gue tanya, kan lampu kan memang mati semua sebenarnya Betul. kan. Nah Betul. gue tanya ke lu kan. Nah, pas gua bangun. Nah lu bangun, pas lu bangun. Nah gue tanya, lu lihat nggak tuh lampu hidup? Nah lu bilang kan mati kan? Gue masih kekeh. Sempet jadi perdebatan kita berdua waktu itu kan. Benar. Ah mati lu bilang Iya. kan, gue bilang ah hidup gimana sih, Iya. sampai akhirnya ya udah dah biarin bodo amat gitu kan. Lu tau gak? Jadi sebenarnya gue juga sebenarnya ada gimana ya? Ya gimana ya kondisi? Bayangin aja men. Itu emang sepi banget men. Gak ada orang lewat. Ya gue nggak tahu apa emang kebiasanya di situ Iya. begitu. Apa itu lagi lempengan kita sepi? Nah. Gue kurang paham dah ya. Yang jelas. Notabene kita ada di tempat orang lah Nah intinya itu pada dia. saat itu. Itu dia. Ya jelas lah dia ngomong gitu. Gue juga pasti ser gimana gitu ya. Cuman lagi-lagi gue tidak mengkaitkan ini dengan sosok almarhum Iya. gitu. Lepas Intinya- dari itu ya, yang jelas gue cuma membagikan pengalaman gitu, pengalaman Intinya iya, ketika perjalanan saat ini. iya intinya pada saat itu kita positif lah gitu Iya. kan. Hal-hal itu kita nggak kait-kaitkan sama Iya, hal nggak itu, ada, nggak nggak ada ada. sama sekali gitu kan. Yang jelas ya kan karena biasanya memang yang namanya kita bertamu dimanapun ya kan biasa ada ucapan selamat datang lah. Selamat datang dari yang punya wilayah gitu. Akhirnya gue nggak ambil pusing, gue pura-pura ngaco dan emang bener omongan dia. Jadi ketika gue udah bangun, pala gue udah press. Tuh kalau nggak salah gue bangun sekitar jam 2:30 ya nih. Jam segituan. Jam setengah tiga bukan jam 2. Nah gue udah ngantuk Jadi banget dia sebenarnya. kejadian itu jam 2-an berarti. Iya. Orang pas nggak lama kita ngobrol-ngobrol udah subuh kan. Iya. Orang udah nyun. Nah ada satu lagi sebenarnya kejadian unik. Mana tuh? Di saat lu tidur, gue memang lagi dateng hawa takutnya tuh, hawa iseng lah, hawa takut. Setelah kejadian yang mana? Sebelum itu Sebelum sebenarnya, lampu? sebelum lampu. Jadi udara di sana kan dingin kan, bawaannya kan pengen Betul, buang air tuh, bener. pengen kencing gitu kan. Asli Ciamis Nah. gurih banget ya. Sebenarnya antar musola sama saung itu yang gue bilang tadi kan nggak jauh kan, Iya. ya? Ke kamar mandi, Nah, kamar bener. kecilnya nggak jauh. Iya betul. Memang karena gue saking iseng ya sebenarnya agak jorok sih sebenarnya gue Iya. ceritanya gitu. Cuma itu perasaan yang manusiawi gitu Iya, kan. bener. Nah, emang kita bawa botol Betul, mineral betul, banyak betul, kan. betul. Nah, akhirnya ya udah tanpa lu tahu sih sebenarnya gitu kan. Gua ke samping aja udah, gua buang aja udah di situ di botol kan. Cuma emang waktu itu gue mikir kalau gua nggak buang tuh takutnya ngapa-ngapa kan gitu kan. Akhirnya menjelang subuh, menjelang sebelum orang-orang pada datang, gua ke musola, gua buang gitu kan, gua siram gitu kan. Betul kayak jadi ini salah satu yang paling lucu jadi dia sempat kencing dan ditaruh di botol air minum tapi dia buang ke toilet Iya. di musola tersebut gitu. Jadi emang ini gue sempat itu lucu waktu itu. Oke, jadi singkat cerita belum habis sampai di sini guys. Jadi subuh kita sholat langsung nggak pakai banyak cincong, kita udah memutuskan jangan sampai siang ataupun udah terang kita ke Karena makam. masih banyak lagi perjalanan Betul. yang bakal maksudnya kita datang lagi Iya, setelah karena dari makam itu gitu. Gue masih punya rencana abis itu kan ke museumnya Nah. segala macam. Nah akhirnya tepat jam 5:30 itu suasana masih agak-agak gelap tapi udah agak terang gitu. Karena malamnya juga kita masih parno gitu kan. Iya. Gimana kita gelap banget ke situ gitu. Sedangkan kita nggak tahu kondisi di situ ya. Iya. Kondisi makamnya, kondisi jalannya, kondisi suasana di situ kayak gimana. Akhirnya, yuk kita tunggu. Rada-rada terang dulu dikit. 5:30 rada-rada cahaya udah ada lah gitu, tapi belum terang banget. Kita langsung jalan. Itu kita langsung jalan. Kita langsung- Kebetulan nggak jauh, jadi kita keluar gang yang tadi. Itu gang yang mau ke makam itu udah ada, Iya. nggak jauh deket. Dan di situ ada. area pemakaman nggak jauh dari kita Betul. tidur itu nggak Ya, jauh. cuman gitu kan. harus keluar Iya, jalan harus raya keluar, dulu, iya. baru ke depan. Tapi di situ jelas ada pelangnya kalau Iya. teman-teman mengidolakan ataupun sekedar pengennya gitu berziarah dengan mungkin teman-teman musisi kali gitu. Oke, langsung singkat cerita kita 5:30 meluncur ke makam. Sampai di pemakaman udah ada orangnya, no? Kita sih waktu itu belum ada orang, tapi kurang lebih sekitar 10 menit kita ada di situ, tiba-tiba ada yang nyamperin. Oh iya iya, bener. Tapi kondisi di gembok nggak sih? Gue lupa deh. Enggak sih, enggak digembok. Oh iya, Enggak digembok. jadi pada pas kita sampai di lokasi pemakaman
emang rapi ya, dia ada gapura, ada gerbang gitu. Tapi waktu itu kita nggak dikunci gerbang. 10 menit kira-kira kita belum langsung masuk ke dalam ya. Kita nunggu-nunggu ya, lihat suasana, kita lihat dulu nih kira-kira, karena kita orang di situ, orang nggak tahu apa-apa ya, takutnya kita main nyelonong juga takut salah gitu kan. 10 menit ternyata benar ada yang datang. Nah disinilah cerita itu bermula. Iya. Sebenarnya itu bisa disebut dia yang ngurus makam yang ada di situ sih. Betul. Jadi kan makam itu kan sebenarnya memang pemakaman umum sebenarnya. Tapi cuma memang ada satu blok itu yang dikhususkan untuk keluarganya mungkin. Iya, keluarga dari almarhum gitu kan. Jadi memang ya mungkin buat teman-teman yang fans. Jadi di Kardila ini usut punya usut ada darah Raden gitu ya. Ada darah bangsawan ya, bisa disebut kayak gitu. Jadi makanya dia punya komplek tersendiri di areal pemakaman itu. Nah saya bilang tadi 10 menit setelah itu datanglah namanya Kang Asep. Dan menurut penuturan beliau, dia ini adalah masih punya jalur keturunan ya. Jadi dia ini pamannya ya. Iya, masih family lah. Masih family sama almarhum di Kardila. Akhirnya ya biasa kita ngobrol-ngobrol, nanya kan kita dari mana, sampai jam berapa gitu. Akhirnya kita langsung diperbolehkan, dipersilakan masuk ke wilayah kompleks. Ke pemakaman almarhum tuh. Banyak sih sebenarnya dia yang cerita sih, kita cuma jadi dengerin gitu kan. Kita akan berbagi cerita ya, pengalaman dari Kang Asep. Kita nggak tahu sekarang kabarnya Kang Asep ya, maksudnya masih aktif di ngurus itu atau sudah ada regenerasi. Yang jelas semoga sehat selalu buat Kang Asep yang ngurus makam beliau. Nah sebenarnya awal-awal perbincangan sebenarnya ya biasa sih, awal-awal kita ngobrol sana sini gitu kan, tiba-tiba dia ngomong, yang gue ingat sih dia ngomong ini, dia pernah, nggak tahu dia ngomong ke setiap yang datang situ bagaimana, atau sama kita dong, kita nggak tahu. Jadi sebenarnya dia berat sih waktu itu mau ngomong ya, kayak pas nggak sih gitu kan. Cuma tapi karena memang kita juga kayak gue nanya jelas karena apa, gue bilang tadi di media itu banyak kan pro kontra ataupun media-media kontroversial lah gitu. Makanya kenapa gue juga ke makam, karena banyak juga yang bilang katanya ada segala macam lah gitu, hal-hal yang istilah kata yang kadang-kadang pada ngaco lah ke situ, ada yang minta apa gitu. Tapi mungkin karena memang tujuan kita pure murni, kita emang pengen datang ya, pengen tahu aja gimana sih gitu kan, gitu pemakamannya atau gimana nya, kita emang karena kita ngefans gitu kan, kita mau tahu juga kan. Nah sebenarnya singkat cerita waktu itu dia ngomong gini, dia kayak pernah dimimpiin atau ibaratnya orang ngelindur gitu kan, kayak ngelindur gitu modelnya pada satu malam kan, dia pernah cerita. Pada satu malam dia kayak ngelindur, dia antara sadar dia lagi tidur apalagi sadar gitu kan, tiba-tiba dia ke makam. Jadi gini guys, gambaran makam itu di sini ada, pas kita masuk ke atas nih, sebelah kiri itu areal untuk pemakaman umum, sedangkan areal pemakaman keluarga dari almarhum itu ada di sebelah kanan. Nah kalau kita ke atas lagi itu ada dulunya bekas musola. Iya, dan kayak ada bungalow gitu sih, tempat penginapan gitu. Betul. Jadi menurut penuturan dari Kang Asep dulunya seperti dibilang Ibnu, jadi diperuntukkan itu untuk orang-orang yang berziarah. Dulunya ya lagi baru-baru wafat gitu. Jadi pihak keluarga punya berinisiatif untuk membangun itu agar para penjara dari nggak kebingungan buat cari penginapan di mana. Kan gitu. Dari mana-mana pada ke situ. Iya betul. Di situ juga ada musola. Namun kondisi pada saat itu yang kita datang ke situ, kita tahun berapa sih ke situ ya? 2016. 2016 gua ke situ sama Ibnu. Itu musola udah nggak keurus. Dalamnya udah udah nggak ada suasana kehidupan lah. Sedangkan untuk yang bangunan penginapan itu udah hancur. Udah nggak ada udah nggak ada genteng, kusan-kusan udah habis semua. Nah, seperti yang Ibnu cerita tadi, jadi waktu suatu malam Kang Asep itu
Iya, dia cerita gitu kan, kayak antara dia sadar apa enggak nih. Tapi yang jelas sih yang gue tangkap dia sih kayak bisa dibilang tuh kayak ngelindur gitu kan. Dia ngelindur dari rumahnya, memang dari rumah, antara rumah dia ke makam itu emang nggak jauh kan. Ya bisa mungkin 100 meteran lah gitu kan. Dia datanglah tuh pada malam itu ke area pemakaman gitu kan. Ada yang manggil gitu. Ada yang manggil atau gimana, intinya dia jalan aja ke Iya. area pemakaman Dia itu. nyamperin. Nyamperin. Karena dia takutnya ada orang yang mau ziarah gitu malam-malam, makanya itu dia dia. bangun, dia nyamperin. Nah ternyata suara itu ada di arah yang pemakaman, penginapan. Daerah-daerah penginapan itu Nah, dari, yang di atas itu, di atas. iya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau mengeksplor situ ya bisa lihat lagi. Iya. Lihat. Tapi kita nggak tahu ya kan kondisi bangunannya kayak apa. Yang intinya pada saat itu 2016 kita ke situ Udah nggak aktif sih, area-area penginapan di situ udah nggak aktif. akhirnya Kang Ngasep nyamperin. Datang nyamperin ke situ. Dia dikasih kotak gitu model ya. Kayak dikasih kotak itu, tapi kan dalam kotak itu ada beberapa jenis barang gitu kan. Jadi ada suara, Iya. nggak nampak lah gitu. Intinya iya, jadi dia dengar suara dan dia kan dikasih sesuatu gitu kan. Intinya dia nggak tahu saat itu siapa yang ngasih dan bagaimana sebenarnya gitu kan. Tapi intinya dia dapat satu kotak. Satu Dan- amplop. Amplop atau kotak sih? Amplop. Oh, amplop ya benar. Dia lengkap dengan perangko. Oh iya benar. Jadi dia kalimat itu pas dipanggil Kang Asep sini gitu. Ya dia mah emang gimana ya? Apalagi saya bilang sekali lagi, jadi ini nggak ada maksud untuk menggiring opini atau apa. Jadi kita sekedar berbagi cerita aja gitu. Pengalaman pada saat itu. Nah, jadi wajar lah. Jangankan seorang idola aja fans apabila mendengar idolanya gitu suara pasti melupakan segala hal gitu ya, pasti diikutin gitu. Apalagi ini masih ada family gitu ya. Masih. Ya, jadi di situ Kang Asep dipanggil ya pendengaran dia. Cuman dibilang Ibnu tadi antara tidur atau enggak, antara sadar atau enggak gitu, dia datang ke situ. Dia bilang, "Kang, makasih ya udah masih ngurusin siapa Neng ya?" Neng. Ya, makasih ya masih ngurusin ngerapihin Neng di sini gitu. Dia merasa senang gitu, Neng merasa senang, merasa nyaman, gitu, enak, bersih. Nah, ini Neng kasih sesuatu gitu. Emang kagak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Cuma dikata gitu doang ya, No. Iya. Akhirnya diambil. Nah, jadi amplop itu melayang gitu ya, melayang tanpa ada suara. Ya, Kang Asep nggak berpikir apa-apa, diambil, pulang. Tapi pas dia pulang, dia baru sadar bahwa dia dipanggil nggak ada orang, nggak ada wujud, dan dia yang dipegang itu nyata gitu. Jadi pas dibuka amplop itu, saya ada dokumennya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di tayangan ini. Apa aja Bang Ibnu di dalamnya? Kayak macam selendang gitu ya. Selendang sama bukan. Yang selendang beda bukan. cerita. Ya. Jadi yang itu mah kayak berupa uang. Cuma memang uang zaman dulu, uang kuno gitu kan. Buat kolektor pasti tahu banget harga dari uang ini, uang Soekarno. Iya, benar. Pecahannya lupa ada 100 perak rupiah ya. 100 rupiah. Iya, 100 rupiah itu. Yang warna hijau sama warna merah ya, No? Iya. Terus ada raja kujang kalau nggak salah. Terus ada uang logamnya juga. Ada berapa gitu? Iya, yang jelas ada uang logamnya. Nah, jadi di satu amplop itu isinya kayak gitu. Ada uang Soekarno yang warna hijau, warna merah, uang logam sama perangkonya juga perangko zaman dulu. Iya. Pada saat itu. Kalau nggak salah sih kalau tahun 60-an lah. Kalau gue sempat lihat perangkonya itu kalau nggak salah perangko tahun 60-an. Tahun 60-an itu ya. Tahun 60-an. Jadi pada saat itu juga Kang Asep ini ya, jadi dia juga sebenarnya nggak terlalu wah gitu sama hal-hal begitu. Jadi barang siapa yang pengen gitu, barangkali ada kolektor yang pengen lihat akan dikasih gitu. Tapi dalam tanda kutip ngasihnya. Iya. Karena memang itu kan menurut dia sendiri sebenarnya itu barang amanah. Jadi gitu, kan kalimatnya itu ini ada sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Artinya
ini adalah salah satu bentuk Terima kasih lah. Gitu. salah satu bentuk iya maksudnya juga si dari sumber suara ini biar jadi gunain artinya nggak salah kalau digunain buat kehidupan gitu karena emang tujuannya ke situ arahnya gitu. Cuma mungkin memang antara uangnya itu di zamannya udah nggak apa ya, maksudnya udah nggak ini ya maksudnya itu uang lama dengan zaman sekarang Nah, gitu justru kan. itu lebih mantep. Makanya ya kita nggak tahu ya kondisi paketan itu ya masih ada enggak. Mungkin ada yang dengerin juga nih yang kolektor duit zaman dulu. Iya. Ini bisa jadi referensi menurut gua. Kan siapa tahu membantu juga Kang Asep. Karena selama ini Kang Asep masih belum sama saat itu ya tahun 2016 itu masih belum ngelepas. Iya. Masih megang itu. Lagi-lagi saya bilang jadi konten ini bukan untuk menggiring opini kemana-mana ya. Kita hanya berbagi cerita aja. Saya perjalanan pada saat itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan almarhum gitu. Karena kita tahu sendiri yang namanya orang udah nggak ada. Iya. Untuk masalah nanti ada sesuatu itu udah di luar pengetahuan kita lah. Cuma mungkin memang di perjalanan kita pada saat itu kita nemuin hal-hal yang menurut kita nggak bakal nemuin itu gitu kan. Betul. Cuma memang seru aja sih, serunya gini maksudnya. Di saat kejadian itu kan yang Kang Asep dikasih uang itu tuh, Iya. kita kan sempat Ajak. diajak dan kita dikasih lihat nih uangnya gitu kan. Dan itu waktu itu sempat gue dikasih kayak apa sih? Uang. Uang atau apa itu waktu itu? Ada raja, ada uang. Dia Itu yang ngasih yang gua tuh waktu itu uang. apa? Uang ya? Iya. Oh iya. Uang Soekarno yang hijau, yang merah kita coba. Jadi ya sebenarnya kalau yang masalah uang Soekarno itu orang udah pada tahu juga ya, maksudnya. Iya. Ya mungkin kebanyakan orang udah tahu. Jadi katanya uang Soekarno itu kan legendaris banget ya. Jadi dia kondisi digeletakin dia udah kayak duit baru ya. Iya, benar. Padahal duit jadul gitu ya. Tapi dia udah kayak boleh di Rizka gitu, rapi banget. Yang aneh itu kalau kita pegang. Kayak punya energi gitu ya. Jadi Kang Ujang juga bilang silakan pegang ya siapa tahu rezeki gitu maksudnya. Jadi di situ apabila katanya uang itu ngincup bertemu antara ujung sama ujung, katanya impian kita ataupun kesuksesan kita tuh dekat gitu. Menurut mitos kayak gitu. Kita sempat nyoba, nah nanti teman lihat aja di dokumentasi pribadi gua. Nah, Ibnu hampir, sedangkan kalau gue jauh gini deh. Ya walau alam, cuman kita berbagi cerita aja. Cuma pada saat itu kita mikirnya ya udah kita coba seru-seruan aja sih waktu itu gitu. Cuma pas di tangan Yamin nih, tangan Yamin coba. Ada sih cuma agak lama tuh proses dari dia lurus biasa sampai dia nekuk gitu modelnya lama tuh. Pas gue coba, beberapa uang gue coba, itu hampir sama tuh. Durasi waktu nekuknya tuh lumayan cepet gitu kan. Cuma ya pada saat itu gue mikirnya gini, kok bisa ya gitu kan, uang loh ini kan yang notabene dia kertas benda mati, kok bisa jadi nekuk kayak gitu. Cuma ya balik lagi sih ya itu pada saat itu gue mikirnya nggak yang gimana, yang gue mikirnya ya udah kita cuma mau tahu aja orang dia kita aja dikasih tahu sama Kang Asep, bukannya kita lagi ini. Iya jadi kayak gitu, kita dikasih tahu tentang itu ya kita cuma mendengarkan aja gitu. Itulah salah satu kejadian yang dialami sendiri oleh Kang Asep. Dan ada satu kejadian lagi yang diceritain ya. Jadi gue bilang tadi ada beberapa entah disebutnya oknum kali ya apa gimana ya. Yang jelas ada orang ke situ tapi salah kaprah gitu, bukan berziarah mendoakan almarhum gitu ya ataupun sambung silaturahmi dengan keluarganya yang ada di situ. Tapi malah ya bener-bener ada yang segala ya yang hal-hal begitulah ya. Banyak. Tapi memang anehnya ada penuturan Kang Asep, ada satu orang tuh dari mana gitu, dia berziarah malam, dia dari rumah udah mimpi ya, mimpi disuruh galih di sisi samping makam Nike, makam almarhum. Akhirnya kejadian ini kita nggak tahu ya tahun berapa, yang jelas Kang Asep bercerita gitu. Akhirnya ya coba digali, ternyata kedapatan di situ ada selendang warnanya hijau kalau nggak salah itu. Benar. Warna hijau. Ya dia dibawa pulang gitu aja. Selepas itu ya kita nggak tahu fungsinya
atau kayak gimana, yang jelas pernah ada kejadian seperti itu gitu. Tapi lu jangan kesono mau gali-gali lo. Ini cuma berbagi cerita aja. Jadi jangan aneh-aneh. Intinya dari perjalanan kita waktu itu banyak hal sih yang didapat. Karena dengan minimnya kita persiapan pada saat itu, dengan minimnya ya intinya persiapan kita minim sama sekali, karena kan memang waktu itu lu yang ngajak gua dan dadakan lah intinya gitu kan. Ya udah besok kita berangkat ke sana gitu kan. Orang seingat gua lu ngajak gua waktu itu hari Rabu, Jumatnya kita udah berangkat kan. Ya, Iya, banyak apa ya? Banyak peristiwa yang gak terduga itu jadi bahan pelajaran kalau gue mikirnya, jadi bahan pelajaran ke gue pribadi sih. Banyak hal-hal yang gak terduga sebenarnya itu ketika kita melakukan perjalanan kemanapun sebenarnya. Jadi teman-teman, Nika Ardila itu sosok benar-benar legendaris. Semua mengaku itu. Kalau lo pengen lebih jelas lagi, datang aja ke museumnya. Museum bisa lo cari alamatnya di Google. Terus apa namanya? Beliau ini memang legendaris. Dia apa namanya? Selain seorang musisi yang benar-benar handal, di usia beliau udah mencapai puncak kesuksesan gitu ya. Meskipun harus lebih dulu meninggalkan kita semua. Salah satu yang paling tenar itu dia itu jiwa sosialnya gitu. Jadinya makanya kita nggak aneh lah kalau misalkan sampai detik ini, sampai saat ini masih ada orang yang suka warawiri ke makamnya gitu, ziarah. Mungkin karena memang masa hidupnya ini almarhum ini baik gitu. Terlepas dari gue bilang cerita-cerita aneh tadi gitu. Intinya ada masih banyak lagi sih perjalanan kita selanjutnya. Tentu. Gitu kan. Ada beberapa part lagi lah yang harus kita ceritain sebenarnya gitu kan. Cuma pada saat itu intinya ada hal aneh tapi kita ada di posisi itu gitu kan. Ya seru aja sih. Seru aja ngalamin perjalanan itu bareng si Amin ini gitu kan. Ya jadi itu adalah kisah perjalanan gua ke Imba Negara ya di Ciamis, di mana lahirnya seorang superstar Nika Ardila, di mana nama ini diambil dari situ juga kita tahu ya kenapa namanya itu. Jadi Nika Ratnadila ya. Nah, kenapa Ardilayang? Kenapa Ardila? Karena di situ ada bukit ya namanya Ardilayang ya. Ardilayang, makanya disematkan lah gitu ke nama almarhum Nika Ardila kayak gitu. Itu salah satu asal usulnya gitu. Oke, buat lo semua mungkin ini sekelumit cerita yang gue bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya tidak melebar ya, ini cuma sekedar berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang traveling gue, keberangkatan gue menuju kota Ciamis, tepatnya di makam seorang lady rock terkenal pada masanya. Berjumpa lagi di lain konten atau berjumpa lagi di podcast Paul, podcast Urban Legend selanjutnya dengan cerita yang lebih menarik yang bisa nemenin suasana malam, hari lu, pagi lu, siang lu, atau ketika lu beraktivitas. Terima kasih buat Bang Ibnu Faisal. Tentunya nantikan podcast gue berdua seputar hobi beliau karena banyak pengalaman yang perlu gue korek-korek yang nantinya bakal bermanfaat buat kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe. Lu juga bisa dengerin podcast gue di Spotify dengan nama Yumna Studio. Berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yumna Studio.